Gresik dan Lamongan lah. Itu salah satu kategori 5 besarnya UMKM di Jawa Timur. Saya kira hari ini yang butuh dilakukan oleh pemerintah ya nyendat mereka agar naik kelas karena stuck ini sudah terlalu lama. Lihat pegiat UKM gini, mereka itu sering mengeluh begini bahwa mereka itu hanya akan diajak debatkan ketika ada bazar. Cuman secara konkretnya pendampingannya termasuk modelnya. Yang justru hari ini kita soroti itu bukan di programnya, tapi sebaran dan pemerataan cakupan terhadap seluruh UMKM yang ada untuk bisa mengakses, mengikuti pelatihan dan diselenggarakan oleh negara harus dilakukan satu sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat monitor, jumpa dengan saya kali ini. Saya Muhammad Khairul Rasyid. Kali ini di podcast kali ini kita akan membahas beberapa hal terkait Provinsi Jawa Timur khususnya. Dan di sini saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh Bapak Abdul Qadir dari anggota Komisi P DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Gabil Gresik dan Lamongan. Nah, ini beliaunya yang paling ganteng, paling cakep. Kita udah lama udah ketemu, Pak. Selamat, Pak. Sehat ya? Alhamdulillah, Pak, sehat. Pak Qadir sehat? Alhamdulillah. Gimana, Pak? Perbedaannya, dulu kan kita sering ngopi, sering ngobrol waktu Pak Qadir di Kabupaten Gresik. Nah, sekarang ini di Jawa Timur. Nah, ini biar sahabat-sahabat monitor ini tahu lah, kira-kira apa sih yang membedakan kalau kita sebagai legislatif itu di tingkat kabupaten dan juga di provinsi. Jelas ada Pak, mungkin sebagai pandangan awal. Siap, Mas Rasul. Jadi status kita sebenarnya sama aja, kan masih masuk kategori DPRD juga meskipun di provinsi, tetap wakil rakyat sih. Artinya payung hukumnya dan regulasi yang menaungi kita, posisi kita itu sama. Yang membedakan ya mungkin lingkup kerja lebih tinggi, lebih luas. Kita meliputi 38 kabupaten. Kemudian regulasinya juga lebih kompleks, lebih luas cakupannya, anggaran lebih besar dibicarakan. Ya mungkin dari fungsi-fungsi itu mungkin agak lebih luas, lebih kuat, baik dari fiskal maupun regulasi. Tapi naungan undang-undang yang menaungi antara DPR, kabupaten dan provinsi sama. Insya Allah ya enggak jauh beda lah. Oke, mantap. Ini kan ngomong luas wilayah 38 kabupaten kota. Tema kita hari ini kita fokuskan ngomong terkait UMKM. Nah, selama ini UMKM di Jawa Timur ini, bahkan nggak hanya di Jawa Timur, di tingkat nasional selalu jadi primadona bahwa ini penyumbang PDRB, penyumbang pendapatan dan lain-lain. Ini luar biasa UMKM. Nah, Anda bingung bisa menjelaskan bagaimana kondisi existingnya ini UMKM di Jawa Timur sampai hari ini seperti apa? Kebijakan apa ini yang akan menjadi dukungan bagi UMKM khususnya dari teman-teman di DPRD Provinsi Jawa Timur? Jadi ngomong UMKM ini memang selalu menarik ya, selalu menarik. Menariknya karena memang UMKM ini unit usaha yang tahan banting. Itu sudah teruji di tahan banting sebenarnya modalnya nggak ada tahan banting terus. Artinya kita ingat krisis 98 ya, 97 98 itu yang paling terdampak itu justru industri besar, usaha-usaha besar. Tapi guncangan atas krisis itu tidak terlalu berarti buat UMKM. Artinya memang UMKM itu sebenarnya punya daya tahan yang luar biasa dari guncangan ekonomi, faktor pengaruh dari situasi ekonomi nasional maupun global. Sehingga memang pemerintah serius harusnya. Ada yang belum serius atau ada yang kurang serius, ya harus hari ini kita suarakan agar pemerintah lebih serius lagi ngurus
unit usaha yang banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok maupun perorangan di masyarakat kita. Gresik ini salah satunya. Kalau ngomong dapil yang Gresik dan Lamongan lah, itu salah satu kategori 5 besarnya UMKM di Jawa Timur. Oke. Gresik, Lamongan itu. Jadi kalau ngomong UMKM, pasti ngomongnya Gresik dan Lamongan, karena memang hampir 15.000 kalau tidak salah yang terdaftar gitu. Ribuan. Ya terdaftar. Baca saya Itu yang terdaftar ya. Di atas 5.000 yang terdaftar, yang tercatat. Yang Gresik tercatat. kan. Artinya yang legalitasnya yang terdaftar di dinas UMKM maupun dinas koperasi ya. Jatim, kalau di Jatim kan memang 2 dinas itu yang menang. Jadi saya kira hari ini yang butuh dilakukan oleh pemerintah ya nyindat mereka agar naik kelas, karena stuck ini sudah terlalu lama. UMKM kita ini kan dibiarkan stuck dalam posisi menengah, tidak didirect untuk segera naik kelas. Nah, itu yang mungkin hari ini pemerintah harus melakukan banyak stimulus, banyak intervensi agar UMKM ini segera naik kelas. Kalau dengan begitu nanti kan saling nyundul itu. Tapi kalau kebijakannya masih normatif, masih seperti hari ini, ya pemerintah belum berperan apa-apa. Tapi kok tumbuh, yaitu atas kekuatan UMKM sendiri. Pemerintah belum. Artinya begini Pak, Anda mengatakan tadi bahwa ini kekuatan UMKM sendiri. Intervensi pemerintah sampai saat ini dan stimulus yang dilakukan oleh DPRD ke pemerintah, karena gimana Bu, DPRD ini kan hanya bahasanya orang jurnalis itu dorong ngajak saya gitu ya. Nah, kira-kira apa sih intervensi yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan oleh provinsi dalam hal ini pemerintah provinsi? Salah satu problem yang hari ini hampir menyeluruh dialami oleh pelaku-pelaku UMKM itu kan akses modal. Peningkatan stabilitas modalnya ya, agar memiliki modal yang layak. Nah, sebenarnya di pemerintah provinsi sendiri itu punya satu unit perbankan yang namanya BPR UMKM Jatim, Betul. yang sebenarnya itu yang diminta, salah satu penugasan yang diberikan oleh Pemprov kepada Bank UMKM BPR UMKM Jatim ini salah satunya adalah menjadi papan angkat dari pelaku-pelaku UMKM yang di Jawa Timur. Bentar Pak, ini sebelum lanjut, izin saya potong terkait kategori UMKM sendiri. Ini coba sih kalau misalkan orang berdagang, ini kategorinya yang dikatakan UMKM yang sesuai dengan regulasi seperti apa sih? Jadi kalau regulasi modalnya gini, kalau di Gresik dulu itu ada batasan modal. Modal 5 juta masuk kategori apa, modal di atas 5 juta masuk kategori apa. UMKM, UKM dan seterusnya itu. Betul. Nah, itu ada kekuatan besaran modal yang dihitung dari minister itu dia Jauhan pemerintah ya memasukkannya, ini mengkategorikan kategori ini UMKM atau UKM atau IKM dan lain sebagainya. Itu yang pertama dilihat dari besaran dan kekuatan modal yang dimiliki. Yang kedua memang cakupan pasar. Itu aja. Jadi 2 hal itu yang paling mudah kita melakukan identifikasi, dan kayaknya di Perda Gresik dan maupun Perda Jatim sama. Masih merumuskan memasukkan kategori ini UMKM atau UKM atau IKM itu pada besaran modal yang dimiliki. yang sering itu ngelawan justru gini Pak. Banyak program pemerintah giat UKM gini, mereka itu sering mengeluh begini bahwa mereka itu hanya akan diajak dilibatkan ketika ada bazar, ada pameran. Cuman secara konkretnya pendampingannya termasuk akses modalnya ini baik di tingkat khususnya kita yang di Kabupaten Gresik, mungkin juga di Lamongan ya, di level kabupaten, terkadang hanya itu saja. Cuman konkretnya bagaimana ini memberikan pendidikan, pelatihan, sampai kalau bahasanya Pak Kotor tadi naik kelas. Ini konkretnya belum ditemui secara spesifik, secara detail. Masih Pak, sebenarnya program dari Pemprov Jawa Timur itu yang diawui dengan dorongan yang diberikan Dewan,
Di Pemprov Jawa Timur itu sebetulnya sih kolaborasi antara kami yang di DPRD dengan Dinas UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Jatim sebenarnya cukup lumayan, cukup banyak program-program, baik itu kaitannya dengan pelatihan, kaitannya dengan edukasi, pendampingan dan seterusnya. Yang justru hari ini kita soroti itu bukan di programnya, tapi sebaran dan pemerataan cakupan terhadap seluruh UMKM yang ada untuk bisa mengakses, mengikuti pelatihan dan diselenggarakan oleh dinas, itu yang segera harus dilakukan satu sistem. Tujuannya pelatihan apa sih Pak? Di situ tujuannya pelatihan. Kalau permodalan jelas tujuannya untuk meningkatkan produksi marketing. Kalau pelatihan? Ya pasti pelatihan ini banyak. Kalau pelatihan itu bentuknya bagaimana memberikan pelatihan agar produknya bisa lebih menarik, berarti ada pelatihan untuk packaging dari produk-produk yang dimiliki oleh UMKM. Kalau itu ada pelatihan digitalisasi, maka mengajak UMKM untuk berjualan dengan memanfaatkan digital. Jadi bentuk pelatihannya banyak banget. Ada packaging, ada bagaimana memanfaatkan bahan-bahan baku yang ada di sekitar kita untuk menjadi produk unggulan. Ayo, kalau di Gresik ini ada banyak produk turunan ikan. Nah, kayak di Pangka, Pancing itu ada kerupuk ikan dengan macam-macam jenisnya lah. Nah, kayak gitu-gitu melakukan pelatihannya bagaimana bisa diolah dengan baik, kemudian ini menjadi produk yang menarik dan lain sebagainya. Kira-kira itu sampai pada pelatihan yang terakhir ini, ada pelatihan, ada digital marketing dan ada pelatihan manajemen keuangan UMKM. Itu artinya apa ya? Mau mengedukasi sebenarnya. Kalau saya tidak di situnya, kalau pelatihannya sebenarnya sudah cukup banyak ini. Baik itu yang berkolaborasi dengan kita, berbasis aspirasi kita, maupun yang memang dimiliki oleh teman-teman di Dinas Koperasi dan UMKM. Oke. Hanya saja yang kami lihat ini pesertanya itu lagi. Itu lagi loh ya. Kok itu lagi ya? Kok ini lagi itu aja. Jadi dorongan kita adanya pemerataan, makanya harus ada database yang komprehensif. Sehingga tahun ini ada sekian UMKM yang sudah mengikuti pelatihan ini. Maka nanti kalau dinasnya menyelenggarakan lagi ya jangan ini lagi dah. Jadi UMKM yang belum pernah mengikuti ini, jadi bisa mendirect mereka untuk menjadi UMKM yang profesional. Targetnya naik kelas itu tadi. Tapi kalau hari ini tidak dimiliki database, akhirnya ya yang dilatih itu lagi. Ini yang menjadi sebenarnya beberapa hal yang juga sering saya sampaikan di forum-forum rapat kita hearing bersama teman-teman di UMKM. Selama ini UMKM ini Marketingnya ini terkadang mereka nggak bisa bersaing. Produknya ini misalkan mereka di pasar dan selesai dengan industri-industri minum. Nah ini kan berarti mestinya ada juga langkah dari Pemprov atau Dewan yang melindungi UMKM, entah itu bentuk perda atau apapun lah regulasi terkait Linnas. Dulu saya pernah nonton statement dari Kementerian UMKM, salah satu visinya itu kan adalah menyambungkan antara produk UMKM dengan industrinya. Gimana pendapat Anda terkait konsep itu? Salah satu peluang yang kita miliki itu adalah bahwa Jawa Timur itu masih menjadi idola investasi secara tingkat nasional. Utamanya kalau saya ngomong karena saya dapilnya Gresik Lamongan, Gresik ini menjadi idola investor untuk menanamkan modalnya untuk berinvestasi di Gresik. Tentunya dari besaran investasi itu, di samping kita berharap adanya serapan tenaga kerja, di samping itu juga bisa mengajak UMKM untuk masuk ke unit-unit usaha mereka. Nah, link dan match tadi yang saya sampaikan, adanya kolaborasi antara pelaku-pelaku UMKM dengan industri ini yang memang hari ini lagi difasilitasi. Sayangnya kita belum punya satu perda yang secara khusus mengikat kewajiban. Berarti masuk belum ada Pak ya? Nah, itu yang regulasi yang secara khusus ya mengikat bahwa, contoh gini aja, contoh mudah kita bicara karena saya dapilnya Gresik, jadi lagi-lagi ngomong Gresik. Gresik punya JP, kawasan ratusan hektar itu. Ada ribuan orang yang membutuhkan
minuman dan makanan. Baik itu berupa makan siang, macam-macam lah. Ya. Nah, kira-kira siapa yang nyuplai itu? Prosentasenya berapa ya kira-kira ke UMKM berapa coy ya untuk bisa masuk ke sana? Nah ini yang kita butuhkan, pemerintah hadir menjadi fasilitator atas kebutuhan-kebutuhan kawasan-kawasan ini. Sehingga nanti apa? Ketika investasinya naik, maka tidak sekedar gagah-gagahan bahwa investasi kita besar, kita bisa narik investor masuk ke daerah kita tanpa ada dampak positif yang diterima oleh masyarakat kita, utamanya pelaku UMKM. Maka harus ada satu regulasi, satu aturan yang bisa menyambungkan antara kebutuhan kawasan dengan pelaku-pelaku UMKM. Kita tidak bisa bayangkan ya, di Gresik itu punya sekian puluh pelaku UMKM yang bergerak di bidang catering. Seandainya catering itu kemudian bisa masuk ke kawasan-kawasan, ke tenan-tenan yang ada di JP, itu sudah berapa ratus juta, berapa miliar bahkan, yang uang itu kemudian bisa ditarik turun ke bawah, beredar di pelaku-pelaku UMKM. Maka kesejahteraan pasti naik. Jadi itu aja yang harus segera kita lakukan. Nah, ini terkait dengan menyambungkan UMKM dengan industrialisasi. Ini kan belum ada peraturan secara terutama di Perda. Ya, di Perda khususnya ya. Nah, ini dari kementerian juga belum ada. Kalau di kementerian ada regulasi itu. Di peraturan Menteri Investasi itu mensyaratkan bagi investor untuk bahkan ada persentase seingat saya itu. Ada di peraturan Menteri Investasi dulu zamannya Pak Bahli kalau tidak salah. Itu Ini yang wajib melaksanakan regulasi. mestinya setelah ada regulasi, ada peraturan menteri yang sudah diturunkan itu, mestinya pemerintah daerah menyambut dengan membentuk satu regulasi di tingkat daerah yang lebih operasional, yang dan dari turun. Ya, karena sudah diatur bahwa investor itu wajib menggandeng, bekerja sama, memberikan peluang untuk bisa bekerja sama dengan UMKM, itu disambut dengan peraturan daerahnya. Harusnya itu, dan peraturan daerahnya jangan umum-umum lah, jangan terlalu masih takut dengan nanti kalau kita terlalu kenceng di aturan peraturan daerah, jangan-jangan investornya lari. Jangan ditakut-takuti itu dulu lah. Kalau kita selalu ketakutan di situ ya kita tidak akan banyak membantu. Yang penting profesional, memberikan hak dan kewajiban yang sama, proporsional terhadap pelaku usaha besar dan kecil agar bisa berkolaborasi, selesai saya kira. Oh, itu bisa nggak kira-kira? Bukan Pemda Kabupaten, bukan Pemkab, tapi Pemprov bisa terrealisasi. Iya. Kira-kira apa? Seperti apa? Pandangan Anda seperti apa? Misalkan regulasi ini, perda ini, Pemprov yang menginisiasi untuk pemberdayaan dan konektivitas antara industri dan UMKM. Jadi di Pemprov Jatim itu ada satu perda yang menaungi itu sebenarnya. Tapi menurut saya ini perlu ada revisi sedikit kaitannya dengan link and match terhadap UMKM dengan di industri, itu aja. Yang lebih dikonkretkan di situ. Tapi untuk mempercepat langkah ini kita tidak perlu nunggu-nunggu. Sebenarnya perda yang sudah ada itu kemudian diterbitkan peraturan gubernur yang lebih operasional, yang lebih detail sedikit untuk bisa membangun jejaring antara pelaku UMKM dengan industri, saya kira selesai. Dan ini akan FKB kemarin di Provinsi Jawa Timur salah satu yang akan kita sampaikan ke Bukub ya diantaranya itu. Harus ada peraturan gubernur yang lebih operasional, lebih komprehensif terhadap turunan dari perda yang ada hari ini. Perlindungan UMKM harus ada hari ini di Pemprov Jatim. Tapi biar lebih mengenal lagi dengan potensi dan peluang yang kita miliki hari ini, dengan tumbuhnya kawasan-kawasan baru, banyaknya investor masuk di Jawa Timur, karena menjadi gerbang baru Nusantara, kan itu slogan Jawa Timur, gerbang baru Nusantara.
menjadi double stoknya pangan nasional Jawa Timur ini, maka UMKM ini yang kemudian harus lebih diatur agar memiliki ruang-ruang yang lebih luas untuk bisa berkolaborasi dan bisa bekerja dengan industri. Oke, Pak Kodir. Saya flashback tadi ke statement Anda tadi bahwa di depan biasanya ini UMKM ini kan realnya kurang modal dan lain-lain. Nah, Anda pasti sudah dong pernah berdiskusi dengan pihak UMKM khususnya. Bagaimana sih partisipasi UMKM ini yang minjem permodalan di UMKM ini? Apakah benar-benar UKM? Atau jangan-jangan industri? Nah, gimana pendapat Anda soal itu? Sehingga UMKM ini nggak mubadir itu loh anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah ke UMKM diserap juga oleh UMKM. Nah, gimana kira-kira soal? Jadi database terhadap jumlah UMKM di Jawa Timur, teman-teman dinas UMKM data itu akan dikonsolidasikan ke bank. Kemudian ada sekian produk pinjaman, produk pemodalan yang sudah yang sudah disediakan oleh teman-teman bank UMKM. Ada Prokersa, subsidi bunga, ada BJPL apa itu istilahnya dengan suku bunga tertentu. Oh ini kelasnya jangan dikasih bunga di atas 4%. Oh ini sudah mampu analisa, sudah visible, sudah bankable kalau dia mengakses pinjaman yang bunganya 6%. Itu kajiannya ada. Sebenarnya di Bank UMKM Jatim itu teman-teman kinerjanya sudah cukup bagus. Cuma memang penyebaran dan penambahan unit-unit untuk memberikan kemudahan akses terhadap pelaku-pelaku UMKM yang tersebar di sekian daerah itu yang saya rasa kurang. Menurut Anda masalahnya di mana? Apakah sosialisasinya kurang atau memang tidak menarik ini program ini bagi rakyat? Saya kira kalau tidak menarik, enggak lah. Sangat menarik, cuma mungkin sosialisasinya saja yang perlu ditambah. Perlu ditambah, kemudian ada pembagian ya, ada pembagian kinerja karena sama-sama miliknya Pemprov, baik Bank Jatim maupun BPR Bank UMKM Jatim ini, maka berbagi saja. Bank Jatim jangan ambil lahannya jangan ambil UMKM, biar ini ditangani oleh lebih Bank BPR dan BPR juga akan bisa lebih konsentrasi ke sana. Bank Jatim urus saja yang sudah menengah ke atas. Urus menengah ke atas dan seterusnya lah, termasuk pinjaman PNS dan anggota. Atau jangan-jangan Pak ini Pak. Tapi saya sepakat sosialisasinya yang kurang. Jadi saya setiap reses itu pertanyaannya ada enggak sih pinjaman modal bagi UMKM kita yang bunganya kecil itu rata-rata yang Bunganya berapa sih? Setahun berapa sih? Loh, yang Prokersa ada subsidi bunganya dari 12 itu disubsidi 9. Ini mumpung di sini Pak, mungkin Anda punya catatan, misalkan nih UMKM misalkan yang punya lapak, misalnya yang punya lapak atau apa, jualan pecel atau apa, berapa sih akses permodalan yang bisa didapat? Kemudian bunganya itu berapa per bulan atau tahunnya? Tahu nih, bisa tidak tahu nih. Jadi ada beberapa produk perbankan ya di sana. Ada yang setara kur yang di UMKM Bank Jatim itu. Di Bank BPR UMKM Jawa Timur. Ya, Bukan Bank Jatim ya. bukan Bank Jatim, kan UMKM Jatim. Bank UMKM Jatim itu ada yang setara dengan kur, 6% itu bunganya. Ada yang program Prokersa itu yang kemudian ada subsidi bunga dari pemerintah provinsi. Jadi kalau bunganya 12%, disubsidi oleh pemerintah daerah 9%, sehingga krediturnya atau pelaku-pelaku usaha kecil menengah yang mengakses modal itu hanya membayar bunga 4%. Jadi 2 digit di bawah kur. Malah ini lebih murah Banget. Cuma memang kemarin kita di Jawa Timur itu kan memodifikasi. Gimana ya caranya kita bisa lebih mudah memberikan bantuan permodalan melalui pinjaman bank ini tanpa harus setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk subsidi bunga. Dan selesaikan perdanya,
bentuk penyertaan modal agar kita bisa nambah modal di UMKM Jatim ini. Dan nanti tambah penugasannya adalah menyalurkan uang ini dengan suku bunga yang 4% setara dengan bunga yang program Progresa itu. 4% itu setahun ya? Iya. Kecil banget Pak. Di bawah KUR itu. Iya. KUR kan 6% hari ini. Tapi ternyata perda kita juga mengalami dari evaluasinya Mendagri ternyata ditolak. Nah, hari ini akhirnya mungkin teman-teman ini juga saya sampaikan kalau hari ini teman-teman pelaku-pelaku UMKM belum bisa mengakses yang program Progresa dengan suku bunga 4 yang subsidinya 9 itu, tunggu saja mudah-mudahan bulan-bulan ini sudah kita bisa menyediakan untuk subsidi bunganya Pemprov. Maka nanti pemerintah bisa mengakses kembali. Ya, masyarakat bisa akses kembali. Ada minimal maksimalnya? Iya ada. Perorangan Ini biasanya pada ingin tahu Pak Komersial. Kalau UMKM pasti ya maksimal 50 juta. Oh maksimal 15. Maksimal 50 juta. Nanti kalau dia naik atau dia berkelompok bisa saja. Ya. Kelompok 4-5 orang atau berapa orang dengan mengakses program yang 250 juta. Oke lah itu 4% bagi UMKM. Iya karena memang bunganya kita subsidi. Cuma ini ada Januari, Februari, Maret, April sampai hari ini teman-teman di UMKM Jatim belum bisa melayani yang program itu karena memang kemarin mau kita hapus, kita gantikan langsung dengan perda penyertaan modal, nanti langsung kita tekan, kita ndak usah subsidi bunga wis, tapi duit iki utang langsung nang masyarakat nanggone UMKM pelaku usaha kecil itu dengan suku bunga 4%. Oh, itu kemarin tapi perdanya ditolak, jadi akhirnya kita kembali, insya Allah akan kembali ke program Progresa dan bisa diakses. Dan resiko bagi teman-teman kami kan dua hal saja. Bagaimana diberikan tambahan akses modal yang cukup, sosialisasinya harus masif kembali. Yang kedua kan ya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan nilai jual dan persaingan ya, di pasar ya saing, termasuk adanya digitalisasi market ya, atau memanfaatkan digitalisasi hari ini untuk jualannya, kemudian packaging, ongkos produksi yang lebih ringan, diberikan akses juga bagi pelaku UMKM itu untuk mendapatkan bahan baku yang lebih murah. Kayak teman-teman hari ini ya, kenapa tidak bisa nyuplai kebutuhan roti ke BGN, ke SPPG itu peluang loh itu. Karena kalau ketika ada menu roti, kenapa pelaku UMKM? Ya karena memang kalau mereka disejajarkan dengan pabrikan, ya. Roti yang diproduksi oleh pabrikan tidak mampu. Karena apa? Karena bunganya, bahannya yang ini bisa beli terigu puluhan ton, pasti harganya kan lebih murah. Nah teman-teman pelaku UMKM belinya 2 kilo, 3 kilo, 10 kilo, pasti harganya akan lebih tinggi kalau diminta bersaing. Nah, pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM mestinya memberikan akses itu juga. Agar produknya UMKM ini juga bisa bersaing, bisa kompetitif dengan mengurangi kos modalnya, kos produksinya. Menarik ini Pak program modal dari Bank itu 4% ya. Sebenarnya tinggal sosialisasinya saja. Saya sudah janjian sama teman-teman UMKM Jatim. Insya Allah nanti kalau saya ada acara di beberapa tidak tahu reses apa, nanti saya akan ajak teman-teman dan sudah siap. Oke, Nanti kita bawa form sekalian teman-teman di UMKM. ini segera ya. Kalau pengen bantuan untuk menambahkan produksinya, mungkin yang selama ini selalu sambat permodalan, Anda bisa langsung datang ke Bank UMKM ya. Tanya lah, habis itu banyak program mestinya dari Pemprov Jawa Timur dan ada regulasi-regulasi tertentu pastinya ya. Kantornya Ya, kali kalau di Gresik itu di jalan di depan WP ya. ya Jalan apa itu? Jaksa Agung. Ya, jalan Jaksa Agung. Kantornya di situ. Insya nanti saya akan bawa keliling ke Gresik. Ketika saya reses, ketika saya ada kegiatan sosialisasi apa, nanti saya akan ajak. Dan saya sudah kebetulan memang dinasnya mitra saya di Komisi. Ya. Itu benar-benar membantu Pak kalau memang bisa terrealisasi. Artinya dari ini lebih rendah dari KUR, dan teman-teman kira-kira permodalan kalau UMKM ya misalnya ya,
Itu rata-rata sih informasi yang biasanya masuk itu mereka itu kebutuhan ya antara 20 sampai 30. Ya. Artinya kalau program ini bisa terrealisasi, ini sangat benar-benar Ya, maksimal 50 juta. Yang subsidi bunga. Namanya program Prokersa. Cuma memang bulan-bulan ini masih dihentikan karena memang alokasi subsidi bunganya kita tidak siapkan kemarin. Oke Pak, ini terakhir Pak. Siap. Terkait dengan digitalisasi UMKM. Profit di UMKM itu biasanya 10-20%. Sementara kalau mereka main di marketplace, entah itu di e-commerce itu Pak, ya, di e-commerce. Entah itu Shopee, entah itu TikTok dan lain-lain. Mereka harus spend dulu 20% ya. Belum biaya marketingnya di iklan. Nah, bagaimana sih hari ini mungkin edukasi yang diberikan atau apa, ini agak berat. Apalagi ini butuh branding dan lain-lain. Itu 20% di awal Pak. Jadi gini ya, kalau UMKM kita ini turun masuk ke marketplace atau e-commerce yang memang hari ini sudah memiliki brand yang cukup kuat, pasti nanti keuntungannya hanya terserap untuk pembiayaan itu saja. Nah, salah satu hari ini yang mestinya kita latih, kita masukkan itu, kita membuat satu apa istilahnya itu, kalau di digital saya ini juga tidak terlalu paham, yang akar digital itu loh. Jadi bisa berserikat dengan sekian pelaku UMKM untuk berserikat bersama-sama membuat satu pola digitalisasi. Itu pernah dilakukan oleh anak dari Panceng kalau tidak salah. Siapa itu? Dan itu akhirnya murah banget karena dia tidak langsung orang per orang, satu pelaku UMKM bergerak sendiri-sendiri ke marketplace yang ada, tapi dia berkelompok dulu untuk membangun jaring sosial dulu. Kan sama aja, mereka juga memanfaatkan platform media kan. Platform media sosial juga, iya, sosial medianya juga yang paling utama kan itu yang akan dimanfaatkan. Lah, yang hari ini digagas harusnya itu mengolaborasikan dari sekian pelaku UMKM untuk berserikat bersama membuat satu pasar yang namanya pasar digital itu. Itu baru nanti kalau jualan kita melalui pasar digital yang sudah kita bentuk sendiri itu kok sudah mulai pasti nanti marketplace besar-besar itu yang justru akan mengajak kita. Dan itu mungkin ada negosiasi cost yang akan kita bisa bicarakan. Tapi kalau kita memang langsung masuk dengan keuntungan tadi yang Mas Rasid sampaikan 10-15%, saya tidak bisa nafas. Mestinya membuat kalau dalam istilah saya kemarin sempat ngobrol kok itu, ada akar digital gitu. Jadi membuat rumpun gitu loh. Membuat rumpun, kemudian itu yang menjadi kemudian itu kita bikin sendiri. Artinya akhirnya menjadi satu market. Kumpulnya market apa ya? Kita mau kayak ini. Yang saya lihat itu ada perumahan di Cermi, Wong Bejo. Itu menaungi sekian agensi, kayak semacam agensi. Semacam agensi, cuma dia tidak terkena biaya agensi. Akhirnya jualannya, lihat bangunan bagus, rumahnya agak besar, kok bisa jual ya cuma 300 jutaan. Dan laku keras, dan itu diakses di mana-mana. Ternyata semua itu bikin, jadi ada sekian developer itu berserikat bersama bikin satu platform digital untuk marketnya mereka. Urunan. Kira-kira begitulah. Nanti saya sih akan ini bagian dari juga yang harus segera dipikirkan oleh teman-teman di Pemprov. Tapi secara edukasi dan akhirnya gimana Pak? Digitalisasi khususnya UMKM di Jawa Timur, karena apapun itu saya kira itu penting banget Pak. Baik ini produk makanan maupun produk yang lain-lain, saya butuh banget terkait digitalisasi. Kalau di Jatim meskipun APBD kita menurun, saya kira kaitannya dengan anggaran yang tersedia di teman-teman Dinas Koperasi dan UMKM tidak ada masalah. Hanya nanti kalau ada beberapa kegiatan yang memang harus lebih disiplin, kemudian prioritas pilihan terhadap program prioritasnya itu aja yang harus lebih didisiplinkan lagi. Saya kira kalau secara pembiayaan, secara fiskal tidak ada masalah. Bisa berkolaborasi
dengan pelaku-pelaku industri juga. Oke, Mas Kutin, terima kasih. Ternyata sudah 30 menit lebih kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Ya, selama juga ndak ketemu Mas Ros. Berapa tahun ya? Mestinya banyak ini masih banyak beberapa Menarik terkait UMKM dan perlu kita bahas. Kita nama kita terbatas. Mungkin kita bisa jumpa lah mudah-mudahan. Insya Allah ke depan. Sebelum kita menutup acara ini, mungkin khawatir ada yang perlu disampaikan ke teman-teman pemirsa sahabat monitor. Statement lah kira-kira. Ya, pokoknya semangat terus lah untuk teman-teman pelaku UMKM. Pemerintah insya Allah akan hadir segera ambil bersamai. Segera ambil saja. Hari ini jangan hanya sekedar mendampingi perintah Ketua Umum saya Gus Muhaimin. mantap. Harus membersamai UMKM. Kalau membersamai itu merasakan apa yang mereka rasakan. Oke, mantap. Oke, makasih. Terima Siap. kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Oke, teman-teman sahabat monitor, begitu kira-kira apa yang kita sampaikan, yang kita diskusikan di pertemuan kali ini. Pantau terus dan ikuti channel kami. See you di kesempatan lain.